Debat Pilpres 2024 babak ketiga siap dimulai. Anies, Prabowo, dan Ganjar akan bertemu untuk kedua kalinya dalam debat yang digelar pada hari Minggu besok. Ketiganya pun akan saling beradu ilmu soal isu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Lalu bagaimana kesiapan para kandidat capres? Siapakah yang mampu menawarkan gagasan yang menarik minat pemilih? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami dalam malam ini melalui sambungan Zoom, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Dede Prayudi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng, serta juru bicara Timnas Amin Muhaimin, Anies Muhaimin, Teguh Juwarno yang akan bergabung dengan kita sesaat lagi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, David. Selamat malam. Wah, ada teman saya nih, Uki nih. Baik. Brother itu, Kak Bangda. Selamat malam. Nanti Pak Teguh Juwarno akan bergabung bersama kita ya. Siap. Baik, saya ke Pak Dede dulu deh. Pak Dede, apa ya gagasan unggulan pertahanan keamanan dari Prabowo Gibran? Ya, pada prinsipnya untuk pertahanan dan keamanan, Prabowo Gibran itu menganut prinsip security for sovereignty, stability for prosperity. Artinya keamanan itu mutlak dibutuhkan untuk menjamin kedaulatan, lalu stabilitas mutlak dibutuhkan untuk memberikan ruang pembangunan kesejahteraan. Nah, dari prinsip ini maka kemudian turunlah ya strategi-strategi penguatan, misalnya alutsista, profesionalitas daripada aparat-aparat kita dan lain-lain. Tapi secara detailnya mungkin saya nggak bisa buka dulu sekarang ya. Baik, tapi jadi, mungkin apa yang baru barangkali? Apa yang baru mungkin? Dulu. Ya, tapi bagaimana? Mungkin apa yang baru barangkali? Gagasan yang baru yang mungkin akan dimunculkan kira-kira seperti apa? Ya, soal pertahanan ini kan nggak hanya soal tentara ya, nggak hanya soal keamanan, itu juga nggak hanya soal polisi misalnya ya. Soal pertahanan ini juga meliputi soal ketahanan ya. Di sini akan ada ekosistem ketahanan yang akan dijabarkan oleh Pak Prabowo ya. Ketahanan di sini termasuk juga ketahanan dalam artian kesejahteraan, dalam artian pasokan makanan, pasokan obat-obatan dan lain-lain. Jadi dalam hal ini Pak Prabowo sudah ya, karena memang Pak Prabowo itu bidangnya ya di Menhan, jadi melihat isu pertahanan itu sudah sangat holistik. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Prabowo. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Pak Yusuf, gagasan apa yang paling menarik yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud terkait pertahanan dan keamanan ini? Ya, saya kira Ganjar kalau tidak salah ingat ya pernah bersilaturahmi dengan 273 purnawirawan TNI pada Juli 2023, dan Ganjar sangat komprehensif bicara bahwa pertahanan modern itu sebenarnya bukan hanya soal alutsista saja yang harus dimodernisasi ya, tapi juga harus ada perspektif pertahanan yang lebih kekinian, misalnya pertahanan digital ya. Misalnya proxy ya, itu harus menjadi hitungan konsepsi pertahanan kita saat ini. Misalnya bioscience ya, itu juga menjadi bagian dari pertahanan. Jadi memang lebih kompleks saat ini, karena tapi intinya adalah bagi Ganjar pikiran besarnya adalah kalau mau pertahanan kuat maka pendapatan negara harus besar ya. Di mana-mana negara yang size ekonominya besar pasti pertahanannya kuat. Dan itu kita bisa lihat di Amerika, pada negara sebesar Cina, terlihat itu size ekonominya besar, maka angkatan perangnya juga sangat kuat. Saya kira begitu, David. Jadi yang di sini boleh saya garis bawahi adalah yang pertama adalah bicara soal ekonominya ini juga harus ditingkatkan dulu ya. Artinya bisa memiliki keuangan yang juga yang cukup untuk bisa membeli persenjataan atau meningkatkan pertahanan, begitu ya. Oh ya, negara makmur pasti pertahanannya juga kuat. Mana ada negara miskin pertahanannya kuat? Nggak ada itu ya. Tapi karena membeli satu pesawat saja sangat mahal harganya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah pertahanan ini sebisa mungkin itu dipenuhi oleh industri dalam negeri jika kita sanggup ya. Mungkin pesawat terbang kita belum ya. Tapi misalnya pembuatan tank, PT Pindad sudah bisa melakukan itu. Jadi menurut saya pemenuhan alutsista ke depan harus berbasis pada industri dalam negeri agar kita tidak terlalu banyak meminjam pinjaman utang luar negeri seperti saat ini. Saya kira Uki tahu tuh datanya berapa Kemenhan berutang luar negeri untuk memenuhi pembelian alutsista kita saat ini.
Baik, saya kembali ke Pak Dede. Pak Dede, gimana? Ini untuk soal alutsista itu, apa yang seperti Anda sampaikan juga tadi, itu akan ada pembelian begitu ya? Artinya akan ada update, betul ya? Betul, Permajaan betul. begitu. Ya, Oke, betul. itu akan Tapi lebih kemana? saya Dari ingin- dalam negeri atau dari luar negeri nanti pengembangan alutsistanya? Tentu dua-duanya harus dijalankan secara paralel ya. Per hari ini itu minimum essential force kita itu sudah tembus 60% dan akan terus ditingkatkan. Jadi sembari kita mendorong hilirisasi alutsista, sembari juga ya dengan kata lain untuk mempercepat akselerasi minimum essential force ya kita tetap harus impor kayak begitu loh. Ini kan nggak bisa dipilih yang mana duluan atau yang mana nanti gitu. Jadi dua-duanya dilakukan secara paralel, Mas. Baik, mana yang akan didahulukan? Kelengkapan alutsista atau kesejahteraan prajurit atau peningkatan ekonomi begitu? Ya, jadi kayak begini. Peningkatan alutsista yang pernah anggaran alutsista lah, bukan peningkatannya. Jadi kan kalau kita melihat komitmen yang mana didahulukan, kita melihatnya pembagian anggarannya ya. Nah, sebagian besar anggaran dari Kemenhan itu memang larinya ke kesejahteraan prajurit. Bahkan alutsista itu kalau kita mencatat datanya ya, itu cuma 18%, bukan 80 ya. Hanya 18%. Kemudian dari Kemenhan itu sebenarnya ada empat sub lembaga ya, atau 4 lembaga ya yang dialiri dana dari Kemenhan. Misalnya Kemenhan itu sendiri, lalu ada Mabes Mohon maaf, TNI, Pak Dede, lalu itu ada, 18% dari TNI AD. angka yang mana ya? Anggaran yang mana? 18%. Bagaimana? 18% itu angkanya dari angka yang mana? Yang berapa? Anggaran Kemenhan keseluruhan. Ya artinya kalau dari tahun lalu kan sekitar 153 triliun ya? Berarti alutsista yang dibeli itu kurang lebih sekitar 18% dari angka 153 ya? Ya, enggak, anggaran keseluruhan kan. Jadi makanya tadi saya katakan Kemenhan sendiri itu tidak memakan anggaran Kemenhan sendiri gitu. Jadi ada Kemenhannya sendiri, ada Mabes TNI, ada TNI AD, ada TNI AU dan TNI AL kayak gitu ya. Nah, Kemenhan itu memiliki anggaran yang cukup besar ya, akan tetapi memang bukan untuk Kemenhan sendiri, dan sebagian besar dari anggaran tersebut adalah untuk kesejahteraan prajurit. Apabila dikatakan kemudian bahwa di Kemenhan ini anggaran alutsistanya itu luar biasa besar dan lain-lain, itu ternyata setelah kami lihat itu nggak lebih dari 18%, Mas. Oke, yang dalam artian pembelian alat untuk sistem pertahanan keamanan itu maksudnya 18% itu ya? Ya, betul. Dari anggaran keseluruhan yang sudah disiapkan selama 2020 hingga 2024 atau memang yang anggaran per tahun? Bagaimana? 18% itu, jadi saya cuma mau pastikan lagi aja. Ini dari yang dari 2020 sampai 2024 atau yang memang anggaran per tahun yang memang disampaikan kemarin itu 153 ya? Tahun 2023. Ya. Itu secara konstan ya. Secara konstan ini yang tahun terakhir itu 18%. Tapi begini juga saya harus diingat ya, bahwa pembelian alutsista itu masa pakainya sampai dengan 20 sampai 25 tahun ke depan. Jadi ya itulah, artinya kita melihat kegunaannya, Mas, dan anggaran yang dipakai juga itu nggak sebesar yang sering kita baca di media lah gitu ya. Jadi itu sebenarnya hanya 18% dari anggaran tahun ini. Tahun 2023 ya. Kalau yang 2024 juga sekitar 18% begitu. Nah itu saya belum lihat ya, Mas ya. Kayaknya 2024 ini anggaran juga masih dibahas di DPR dan doakan saja saya masuk DPR. Siap. Tapi soalnya yang saya baca informasinya adalah informasi yang disampaikan juga dari Kementerian Keuangan itu realisasi tahun lalu untuk pembelanjaan itu di Kementerian Pertahanan adalah sampai 70 triliun, artinya setengah dari anggaran yang ada, 50% ya, karena anggarannya 153. Baik, sudah hadir pula bersama dengan kita Pak Teguh Juwarno. Selamat malam, Pak Teguh. Halo. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami. Baik. Yap. Pak Teguh, apa hormat buat pembicara yang lain. Baik. Pak Teguh, apa gagasan baru pertahanan keamanan yang ditawarkan oleh Anies Muhaimin? Ya tentu yang paling mendasar yang menjadi highlight atau disampaikan di dalam visi misi pasangan Amin adalah kita harus melihat secara objektif tantangan
yang dihadapi dalam konteks pertahanan keamanan hari ini. Dan ketika kita bicara persoalan pertahanan keamanan hari ini, kita tidak bisa sekedar melihat kepada aspek-aspek yang bersifat hard power gitu ya, karena ada tantangan soft power yang juga harus menjadi prioritas di dalam pengembangan. Untuk itu, misalkan salah satu amanah yang ada dalam Undang-Undang Industri Pertahanan kita, itu kan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, di situ jelas sekali bahwa kita juga selain upaya mengembangkan alutsista kita yang modern, kita juga berkomitmen untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri yang kemudian menuju kepada kemandirian. Undang-undang tersebut disusun dengan cukup progresif, atau saya katakan semangat yang ada dari teman-teman di parlemen pada saat itu bersama dengan pemerintah ketika membentuk undang-undang ini adalah bagaimana kita ingin ketergantungan kita kepada alutsista impor untuk kemudian bisa kita geser dan kita juga mampu membangun industri pertahanan dalam negeri. Karena ini adalah aspek yang sangat strategis. Bahkan ketika undang-undang ini dibuat, ketika kita membeli peralatan alutsista impor, kita mensyaratkan adanya local content yang kemudian secara bertahap tiap 5 tahun ditingkatkan besaran lokal kontennya. Nah, seperti TKDN ini gitu hal-hal ya? yang ini satu aspek yang menurut kami belum dilaksanakan sampai sekarang. Bahkan oleh Pak Menteri Pertahanan yang sekarang, yang kami sayangkan di dalam undang-undang tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan pertahanan keamanan kita, khususnya alutsista kita itu ada komite yang bertugas atau yang mendapatkan wewenang untuk melakukan pengawasan, tapi komite ini seolah-olah dimatikan. Yang sayang sekali ini tidak dilibatkan. Ini salah satu kritik kita terhadap kondisi Hankam kita hari ini. Baik, ini pertanyaan saya juga ke jubir yang lainnya. Mana yang Anda akan didahulukan? Itu pengembangan keamanan dengan yang tadi dikatakan hard power atau alutsista, atau memang kesejahteraan para prajurit nih yang sampai saat ini kan kita tahu seperti apa kondisinya yang di daerah? Baik, ini isu yang sangat menarik. Kenapa ketika kita bicara kondisi prajurit kita, ini dikaitkan dengan fakta. Salah satu data yang ada dari POM ABRI atau POM TNI, maaf saya menggunakan ABRI, itu salah satu gejala yang banyak terjadi adalah munculnya desersi dari para prajurit-prajurit. Salah satunya adalah beban tanggung jawab yang besar, namun kemudian tidak diiringi dengan pemenuhan kebutuhan mendasar yang ada. Salah satu aspek misalkan saya contohkan, bagaimana uang lauk pauk untuk prajurit TNI itu kecil sekali, Mas. Nilainya hanya 88.000, bandingkan dengan misalkan Polri yang sudah di atas 200.000. Ini sebuah kesenjangan yang nyata. Kemudian kalau kita lihat bagaimana para prajurit tidak cukup mendapatkan vitamin, misalkan ketika mereka bertugas. Baik, lalu gagasannya apa yang baru untuk kesejahteraan ini? Ya, harus ada langkah afirmasi yang kemudian kita prioritaskan mereka untuk bisa mendapatkan hak-hak yang paling mendasar. Anda tahu, Mas, seorang prajurit terendah di TNI itu, yang Prada itu gaji pokoknya kalah dengan UMR Jakarta loh, Mas. Nggak nyampe 2 juta. Take home pay mereka mungkin cuman hitungannya dalam 1 bulan 6 juta. Bayangkan 6 juta, bagaimana Anda bisa tenang untuk menjadi prajurit yang profesional? Iya kan? Baik. Belum mereka harus memikirkan misalkan tempat tinggalnya. Nah, ini juga isu yang tidak kalah penting soal tempat tinggal ini. Ini yang juga harus kita perjuangkan. Dan sekali lagi kita masih abai terhadap istri-istri prajurit yang juga dengan pendapatan yang masih sangat kecil itu, sehingga ketika mereka hamil tidak ada cukup vitamin untuk mereka ataupun peningkatan gizi yang baik. Ini kan hal-hal yang menurut saya mestinya tidak terjadi, dan ini yang akan diperjuangkan oleh pasangan Amin ke depan. Baik, saya ke Pak Yusuf Lakaseng. Apa yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud untuk kesejahteraan prajurit?
Ya, saya kira kesejahteraan prajurit itu tidak bisa ditawar ya. Itu adalah dasar dari kuatnya militer kita ya. Makanya kemudian memang harus dihitung betul ya secara proporsional, mengingat pemenuhan kebutuhan pertahanan kita juga harus diikuti dengan kemampuan anggaran kita. Nah, saya lihat di Kementerian Pertahanan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo itu sebenarnya Ibu Suryani udah mulai ngeluh itu, sehingga bicara ngumumin bahwa ini udah tembus nih utang luar negeri dari belanja Kementerian Pertahanan 385 triliun ya, dan ini besar sekali dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi menurut saya sih berutang luar negeri itu harus hal-hal yang mendesak aja, nggak perlu urusan sampai beli pesawat, apalagi juga beli pesawat bekas kan. Jadi saya kira itu adalah kemubaziran dan bukan kebutuhan prioritas kita. Pertahanan terbaik itu adalah ekonomi yang kuat, rakyat yang sejahtera. Itulah pertahanan yang terbaik menurut saya. Ya, mungkin gagasan barunya yang dalam artian untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit itu seperti apa yang ditawarkan? Ya, meningkatkan kesejahteraan prajurit itu ya harus ditingkatkan. Tadi Tengku Juwarno sudah bilang tuh ada ketimpangan ya antara uang lauk pauk TNI dan Polri. Ini juga berbahaya. Kan kita lihat terjadi konflik-konflik antara tentara dan TNI karena ada semacam kecemburuan, dan ini bisa memicu untuk bangkitnya kembali gerakan politik di TNI atau tentara mulai iri dengan polisi, sehingga mereka mulai merangsek ke hal-hal ruang yang semestinya mereka haram untuk di situ, yaitu misalnya di politik. Kita lihat kan mulai masuk tuh TNI aktif di jabatan-jabatan tertentu yang mestinya itu adalah jabatan yang harus diemban oleh orang-orang sipil. Itu kan berbahaya bagi demokrasi kita. Nah, ini harus dijaga betul oleh negara. Makanya pemenuhan kesejahteraan prajurit itu harus betul-betul dijamin oleh negara. Jangan ada jomplang TNI dan Polri. Harus sama-sama baik ya, agar kemudian TNI tetap terjaga profesionalitasnya. Mereka tidak tergoda dengan politik. Paling bahaya tentara kita itu adalah tergoda dengan politik. Itu mengembalikan kembali sejarah kelam masa lalu tentara berpolitik, dan ada di semua lini sipil yang mestinya itu tidak boleh dalam sebuah negara demokrasi. Begitu, David. Ya, Pak Dede, apakah Anda juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Lakasa yang barusan mengenai yang tentara berpolitik dan kemudian harus dijaga? Ya, kalau kita berbicara profesionalitas ya, prajurit kita ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari fakta yang ada di lapangan ya, atau melepaskan diri dari agregasi yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga survei tentang kepuasan publik terhadap TNI. Jadi kita nggak bisa bohong juga ya bahwa kepuasan publik terhadap institusi ya negara, terhadap institusi negara itu paling tinggi TNI. Itu paling tinggi TNI, dan itu di atas 80%-an, 87 kalau nggak salah saya, atau 86 gitu. Nah, ini adalah sebuah fakta yang mencerminkan bahwa memang kesejahteraan terus akan ditingkatkan ya. Akan tetapi kita nggak bisa bohong juga ya bahwa ya tingginya profesionalitas prajurit kita itu disebabkan oleh semakin membaiknya kesejahteraan mereka. Jadi begini, baru aja ya Kemenhan ini mengalokasikan ya untuk 2024 itu nanti anggaran untuk kesejahteraan aja untuk Mabes TNI itu 6 triliun sendiri gitu. Dan satu hal lagi juga ya, Bang Yusuf tadi membandingkan atau seolah-olah TNI dengan Polri ini di bawah satu anggaran Kemenhan. Ternyata enggak, Bang Yusuf. Jadi yang dibawa Kemenhan itu adalah Kemenhan itu sendiri ya, yang dibawa anggaran Kemenhan maksud saya, dan kemudian Mabes TNI, kemudian TNI AD, TNI AL, dan TNI AU gitu. Jadi ini kita berbicara kalau konteksnya adalah anggaran, ini kita berbicara dua slot yang sama sekali berbeda. Kurang lebih begitu tanggapan saya. Baik, saya kembali ke Mas Teguh Juwarno. Iya. Anda kan mengusung mengenai perubahan ya. Memang apa yang harus dirubah dari yang sudah ada sekarang mengenai kesejahteraan prajurit, lalu apalagi yang dirubah dari sistem pertahanan keamanannya ini?
Begini, kalau kita secara objektif melihat besarnya anggaran di Kementerian Pertahanan itu setiap tahun, mulai dari periode kedua Pak Jokowi ini kita lihat terjadi peningkatan-peningkatan yang signifikan. Bahkan utang luar negerinya pun demikian. Bahkan yang terakhir ini di tahun 2024, anggaran Kemenhan sudah mencapai kurang lebih 180 triliun. Tadi Mas Dede menyebutkan secara persis bahwa penambahan untuk kesejahteraan hanya sekitar 6 triliun. Itu berapa persen, Mas? Tidak nyampe 10%-nya. Ya kan? Kecil sekali. 10%-nya kan sekitar 18-19 triliun begitu. Sementara kalau kita lihat dengan anggaran yang sedemikian besar, kemudian kita bersibuk untuk pemenuhan atas nama minimum essential forces, ini kan kemudian ada sudah sebuah situasi yang kemudian menimbulkan ketidaknyamanan atau semacam kok jomplang. Walaupun tadi Anda katakan bahwa kepuasan publik, menurut saya korelasi kepuasan publik dengan kesejahteraan prajurit ini tidak bisa kemudian ditarik kesimpulan bahwa itu adalah representasi bahwa prajurit yang sejahtera maka kemudian publik menjadi sejahtera. Kalau saya melihat justru adalah karena komitmen TNI, bagaimana mereka menjaga spirit reformasi sehingga kemudian mereka tidak kembali terlibat di dalam persoalan-persoalan politik, dan mereka menjaga itu. Dan kalau kita lihat di masyarakat, TNI kenapa mendapatkan kepercayaan? Karena memang selama ini kita harus apresiasi teman-teman di TNI yang terus mencoba menjaga netralitas dan objektivitas mereka. Maka kita berharap betul, walaupun yang maju menjadi calon presiden ini adalah Menteri Pertahanan, kita yakin tentara tetap akan bersikap netral, objektif, dan menjaga agar kemudian kualitas demokrasi maupun pemilu nanti terjaga. Jadi poin saya ingin mengatakan bahwa justru Pak Prabowo tidak cukup berpihak kepada tentaranya, kepada istilahnya teman-teman yang terbawah ini, yang gajinya tadi saya sebutkan itu betul-betul fakta. Jenderal Bintang 1 di tentara itu gaji pokoknya cuma 4 juta. Ini kan sebuah ketimpangan yang kemudian di masyarakat tadi disinggung ya terasa gitu. Nah, menurut saya hal ini tidak boleh dibiarkan. Kita tahu dulu TNI sama Polri kan sama-sama ABRI itu di bawah hal yang sama gitu. Jadi ini kalau kita biarkan tidak kita lakukan perubahan, menurut saya akan justru berbahaya terhadap bangsa kita ke depan. Baik, saya mau kasih kesempatan ke Pak Dede untuk menjawab, namun kita akan jeda dulu sejenak. Pemirsa, Sindo Prime akan kembali usai jeda berikut masih dengan dialog yang sama. Tetaplah bersama kami.